Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam Salam dulu. Gini, Gus. Ini teman-teman pemirsa dari Jaburan, program kita Jagongan Bulan Ramadan tahun ini ingin melibatkan jenengan dalam membahas hukum-hukum sekitar berpuasa. Nah, terkait ini mungkin bisa menjelaskan hukum tentang bagaimana ketika puasa Syawal 6 hari itu kan asalnya kan sunnah. Kemudian ada yang bernadar, saya nadar nanti Syawal akan berpuasa sunnah hari ini. Nah, itu kan berarti kan ada peningkatan hukum dari sunnah menjadi wajib. Nah, di sisi lain ternyata dia juga punya qadha. Nah, apakah boleh ketika Syawal itu mengqadha puasa Ramadan dengan nadar sunnah Syawal? Itu yang pertama. Yang keduanya, qadha bulan Ramadan dengan sunnah Syawal yang biasa, bukan dalam bentuk nadar gitu. Itu kan karena mungkin kebanyakan orang kan ingin sekalian gitu, double, satu kali niat bisa dapat 2 puasa. Nah, itu boleh apa enggak? Kalau istilahnya boleh tidaknya itu apa sih batasannya? Bisa penggabungan atau tidak bisanya digabung antara 2 ibadah puasa? Begitu, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rawuhipun dari teman-teman Jaburan. Apa tadi singkatannya? Jagongan bulan Ramadan. Jagongan bulan Ramadan. Ini jagongan bulan Ramadan itu bukan melulu di siang hari. Ramadan itu ada siang, ada malam. Jadi ini jagongan ini malam hari, di mana kita bisa menikmati kopi sambil menikmati anugerah Tuhan. Yang paling istimewa adalah menghisap kesyukuran nikmatnya Allah, di mana bulan Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan sehingga masih bisa menikmati kenikmatan merokok. Itu yang paling penting. Jadi cocok. Silahkan sambil merokok, nggak apa-apa ini. Katanya boleh. boleh. Mantap. Terkait pertanyaan Saudara Mahfud tadi, berkaitan dengan bagaimana cara hukum atau bagaimana hukumnya menggabung puasa fardu atau puasa wajib 2 atau menggabung puasa wajib dengan puasa sunnah. Itu nanti akan ada banyak versi atau banyak pendapat yang membahas masalah bagaimana niat menggabung puasa-puasa tersebut. Yang intinya begini, ketika kita menggabung 2 niatan wajib, itu jumhur ulama, mayoritas ulama tidak memperbolehkan. Ketika menggabung 2 wajib niat puasa wajib, ibaratnya puasa nadar dengan qadha, itu tidak akan sah. Seperti halnya ketika kita menggabung 2 sholat wajib, menggabung dalam satu waktu, bukan menjamak loh ya, tapi menggabung. Ya. Nah, beda lagi nanti ketika kita niat untuk berpuasa wajib, contohnya qadha, sekaligus untuk niat puasa sunnah di bulan Syawal, itu sah, boleh. Pahalanya sah, dan sah keduanya boleh. Jadi sebenarnya ada alternatif bonus bagi kita yang mengetahui bagaimana cara mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Contoh begini, ketika kita nanti niat mengqadha puasa Ramadan bertepatan dengan bulan Syawal. Jangan Syawal. Umpamanya nanti di bulan Dzulhijjah ada tarwiyah, ada Arafah. Arafah tarwiyah itu. Ya. Ketika kita mengqadha di 2 hari ini, kebetulan hari itu hari Senin. Berarti kita secara otomatis mendapatkan pahala 3. Yaitu qadha kita sah, puasa sunnah di hari Senin, dan juga puasa sunnah di bulan Arafah itu. Di hari Arafah atau tarwiyah. Gitu. Nah, niat sunnah ini pun bisa otomatis menjadi sah ketika kita bertepatan dengan hari itu. Contohnya begini, ketika kita niat mengqadha atau niat nadar di hari Kamis, ketika kita tahu kita biasa melakukan puasa di hari
Kamis ataupun di hari Senin, otomatis puasa Senin atau puasa Tarwiyah atau puasa Arafah ini menjadi sah. Pahalanya double. Nah, bonus untuk orang yang mengetahui saja. Oh, yang tahu saja. Nah, ketika tidak tahu maka harus wajib niat, Pak. Dan yang tidak biasa. Iya. Nah, di sini kita makanya apa kewajiban-kewajiban sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, itu ketika kita diwajibkan untuk thalabul ilmi. Di mana thalabul ilmi ini adalah merupakan fardu ain bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Yang paling kami tekankan untuk rekan-rekan, teman-teman yang ada di sini yang sering ngopi bareng, kita itu beramallah sesuai dengan apa yang kita ketahui. Jangan beramal tanpa adanya ilmu. Jadi amaliyah ilmiah. Seperti halnya ketika kita sholat. Ketika kita sholat, kita tidak mengetahui tata caranya sholat, syarat rukunnya sholat. Itu juga akan sia-sia. Kayak orang senam kan nanti. Iya. Iya enggak? Apa bedanya sholat dengan senam? Sama-sama melakukan gerakan fisik. Ketika kita tidak tahu syarat rukunnya, sama saja kita melakukan senam. Pun demikian puasa. Kita tahu. Kan sekarang banyak, Pak. Orang menganggap bahwasanya nangis itu membatalkan puasa. Orang marah itu membatalkan puasa. Jangan salah, yang membatalkan puasa itu adalah sesuatu yang membatalkan, benar-benar membatalkan yang telah diatur oleh syariat. Seperti halnya mungkin makan, minum, berhubungan suami istri. Itu jelas membatalkan puasa. Muntah yang disengaja, sedangkan marah, berbicara kotor, menangis, dan lain sebagainya itu tidak membatalkan puasa secara syariat, tapi membatalkan pahalanya puasa. Nah, terkait nanti nadar atau yang lainnya. Nadar ini akan menjadi sebuah kewajiban ketika memenuhi syarat dari nadar sendiri. Sedangkan menurut jenengan nadar itu yang bagaimana? Menggantungkan niat, misalnya ya, kalau saya bulan puasa ini diberi kesehatan sampai bisa full puasa Ramadan, sebagai bentuk syukur aku tak nadar nambahi sunnah Syawal. Gitu kan. Dilalah sebulan, wah alhamdulillah syukurku tak lakoni, saya mau nambah sunnah Syawal gitu. Dengan buka lagi nanti nadar. Nadar itu adalah dimana ketika kita melakukan sesuatu perkara sunnah, atau yang dinadarkan adalah perkara sunnah. Jadi tidak boleh nadar dengan perkara wajib. Ya. Berarti kalau saya kalau full Ramadan, berarti saya diberi kesehatan, saya akan nambah, itu berarti tidak termasuk ya? Ya enggak. Nanti kan ketika sama halnya sholat. Ketika saya sholat 5 waktu ini penuh, maka saya akan besok akan berpuasa sah enggak? Sholat kewajiban enggak? Kenapa harus dinadari? Iya. Nah, yang dinadari itu hanya perkara-perkara yang sunnah atau bisa sampai pada perkara yang fardu kifayah. Kalau fardu ain tidak bisa dinadari, itu gelem ra gelem ya memang harus jangkep, Pak. Oh, berarti istilahnya kalau nadar itu misalnya, kalau saya taraweh full, nah itu bisa ya? Nah, itu bisa jadi nadar, bisa menjadi nadar. Baratnya saya nanti tarawehnya kok full selama 1 bulan penuh, besok. Lah, nadar juga harus perkara yang sunnah. Nah, umpamanya ada nih teman saya ini saking maniaknya sama reyok, namanya itu Mulyanto. Itu nadar, ketika saya akan menyunatkan anak, kan perkara sunnah. Iya. Menyunatkan anak, saya akan nanggap wayang dan nanggap reyok. Sahkah nadar itu tersebut? Kan nggak sah. Karena nadarnya bukan merupakan perkara yang sunnah. Nanti diatur dalam kitab-kitab fikih banyak. Nanti ada referensinya, jangan bisa buka. Sekarang sudah banyak sekali lah. Nah, di sini umpamanya ketika sunnah pun itu nanti bisa beberapa niat. Contohnya ketika jenengan itu melakukan puasa daur, kebetulan hari Senin, ataupun kebetulan hari Tarwiyah, itu bisa sama-sama sunnah. Ya, 2 niat dalam 1 kali puasa, atau 1 niat fardu dengan niat puasa sunnah yang lainnya. Nah, ibarohnya nanti banyak sekali di Anatul Thalibin juz 2 Shaifah 252 mengatakan. Ini banyak sekali, kalau mau dibaca ini segini. Nah, di Anatul Thalibin ada, di Fathul Wahab juga ada.
Juz 1 Shaifah 206. Terus di Buyatul Murtarsidin juga ada di Shaifah 113 sampai 114. Itu bisa menggabungkan dua niat menjadi satu ketika puasa. Tapi batasan intinya tidak boleh wajib dengan wajib. Wajib dengan sunnah 1, 2, 3 boleh. Dan catatannya untuk yang tahu saja. Ya ketika bukan yang tahu saja itu ketika gini loh. Yang dimaksud yang tahu saja itu ketika jenengan itu tahu. Dan sudah sering melakukan puasa Kamis, puasa Tarwiyah. Delalah ngondok pas hari Tarwiyah, pas hari Kamis. Otomatis pahalanya akan ikut ketika gini, perumpamannya gini. Ketika fardu ain ini tidak boleh digabungkan kecuali nanti di dalam bab haji. Bab haji sama umrah itu kan boleh digabungkan. Iya. Suatu perkara ain yang boleh digabungkan, yaitu haji dengan umrah bisa digabungkan ketika kita melaksanakan ibadah haji dengan cara kiron. Oh iya. Ya kan? Itu kan sama kan? Ya, Selain itu tidak boleh. Dasar-dasarnya tadi ada, kami sampaikan. Al-awwal an yunwa mal ibadati ma laysa bi ibadati faqat yubtiluha wa yahduruni minhu suratun wa hiya ma idza dabahal udhiyata lillahi wa li ghairihi fantadima ghairihi yujibu hurmatan dzabihah wa qad la yubtilaha wa fihi suwarun. Ila akhiri banyak sekali Pak. Di Majmu' juga dikatakan qala Nawawi rahimahullah al-Majmu' 6315 qala Syafi'i wal Ashabi rahimahullah taala. Contohnya di Ramadan dengan puasa Ramadan fala yasufi wairuhu. Kalau Ramadan tidak boleh diniatkan pada puasa selainnya. Kados dene seperti halnya yang disampaikan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Majmu'-nya. Ketika bulan Ramadan hanya dikhususkan pada puasa Ramadan. Pada bulan Ramadan ini, puasa Ramadan ini tidak diperkenankan puasa selainnya. Baik itu bagi orang yang sedang di rumah atau dalam bepergian. Orang sakit, orang yang mempunyai tanggungan puasa kafaroh, orang nazar, mengkodok, bahkan puasa sunnah atau puasa mutlak. Khusus Ramadan. Karena Ramadan ini mutlak hanya digunakan untuk puasa Ramadan. Semuanya tidak akan sah. Baik puasa yang ia kendaki maupun puasa Ramadannya itu sendiri justru juga akan menjadi tidak sah. Nah, ketika puasa Ramadan jenengan niatkan pas misalnya puasa sunnah Senin itu malah tidak akan sah. Atau bahkan di dalam Majmu' dikatakan bahkan puasa Ramadannya tidak sah. Malah tidak sah semua. Iya, ketika Ramadan. Khusus di bulan Ramadan. Khusus di bulan Ramadan. Berarti berbeda dengan ketika sudah di Syawal. Berbeda ketika kita berbicara qada, berbicara nadar. Ya, paham. Jadi Ramadan wis khusus, rasanya aneh. Ramadan saja sudah cukup. Nah, yang paling penting titip pesan. Titip pesan untuk semua teman-teman, saudara-saudara kita ini, jangan sampai kekeliruan pola pikir kita ini yang akan senantiasa kita pegang seumur hidup. Jangan sampai ketika kita Ramadan itu berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam ibadah, sedangkan lepas Ramadan kita semuanya lepas kendali lagi. Dan kita akan sama-sama tahu bahwasanya Ramadan ini adalah ajang pelatihan. Hasil sesungguhnya, perang sesungguhnya adalah nanti ketika masuk Syawal sampai dengan tahun berikutnya. Rata-rata kita ini di bulan Ramadan semangat. Selepas Ramadan kita kembali pulih seperti sedia kala. Resep pabrik. Nah, resep pabrik. Dan menurut kami, ketika kita itu bagus di bulan Ramadan, kok selepasnya itu tidak bagus, berarti ada kegagalan sistem. Harusnya hasilnya ketika kita puasa Ramadan ini, ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini kok berhasil, sukses, makbul bahasanya. Berarti otomatis akan ada grafik naik setelah bulan Ramadan. Ketika tidak ada grafik naik, berarti di sini kita sebenarnya gagal. Gagal dalam apa? Gagal dalam menjalani perjuangan di bulan
Ramadan. Mungkin itu. Oke. Jadi, sudah paham kan? Yang tadi masalah nadar, masalah puasa Iya, sunnah, masalah bagaimana menggabung dua niat. Intinya menggabung dua niat ketika itu fardu dengan fardu tidak Tidak sah. boleh, biasa. Yang fardu dengan beberapa sunnah sekaligus sah. Terus yang perlu digarisbawahi lagi, bahwasanya dalam Majmu' Imam Syafi'i, Imam Nawawi mengatakan bahwasanya khusus di bulan Ramadan tidak boleh dicampuri dengan niat-niat yang lain selain dari puasa Ramadan itu sendiri. Oke. Mungkin ada lagi tambahan atau yang lainnya, mungkin ada pertanyaan lagi? Saya kira cukup sekian dulu. Ini sangat jelas semuanya pertanyaan ini. Mudah-mudahan saudara-saudara pemirsa Jaburan bisa mengambil manfaat. Amin. Nah, tersebut. Oke. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.